Alat musik tradisional Sunda. Sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share channel ini. Atas nama Dunti Vals. Asal karinding. Awalnya karinding adalah alat yang digunakan oleh para karuhun untuk mengusir hama di sawah. Bunyinya yang low decibel sangat merusak konsentrasi hama. Karena ia mengeluarkan bunyi tertentu, maka disebutlah ia sebagai alat musik. Bukan hanya digunakan untuk kepentingan bersawah, para karuhun memainkan karinding ini dalam ritual atau upacara adat. Maka tak heran jika sekarang pun karinding masih digunakan sebagai pengiring pembacaan raja. Bahkan, konon, karinding ini digunakan oleh para kaum lelaki untuk merayu atau memikat hati wanita yang disukai. Jika keterangan ini benar, maka dapat kita duga bahwa karinding, pada saat itu, adalah alat musik yang populer di kalangan anak muda, hingga para gadis pun akan memberi nilai lebih pada jejaka yang piawai memainkannya. Mungkin keberadaannya saat ini seperti gitar, piano, dan alat-alat musik modern populer saat ini. Beberapa sumber menyatakan bahwa karinding telah ada bahkan sebelum adanya kecapi. Jika kecapi telah berusia sekira 500 tahunan, maka karinding diperkirakan telah ada sejak 6 abad yang lampau. Dan ternyata karinding pun bukan hanya ada di Jawa Barat atau Priangan saja, melainkan dimiliki berbagai suku atau daerah di tanah air. Bahkan berbagai suku di bangsa lain pun memiliki alat musik ini, hanya berbeda namanya saja. Di Bali bernama genggong, Jawa Tengah menamainya rinding, karindi di Kalimantan, dan beberapa tempat di luar menamainya dengan duesap, harpanya Dewa Dues. Dan istilah musik modern biasa menyebut karinding ini dengan sebutan harpa mulut mouth harp. Dari sisi produksi suara pun tak jauh berbeda, hanya cara memainkannya saja yang sedikit berlainan. Ada yang ditrim, digetarkan dengan disentir, ditap, dipukul, dan ada pula yang ditarik dengan menggunakan benang. Sedangkan karinding yang ditemui di tataran Sunda dimainkan dengan cara ditap atau dipukul. Material yang digunakan untuk membuat karinding, di wilayah Jawa Barat, ada dua jenis, pelepah kaum dan bambu. Jenis bahan dan jenis desain bentuk karinding ini menunjukkan perbedaan usia, tempat, dan sebagai perbedaan gender pemakai. Semisal bahan bambu yang lebih menyerupai susuk sanggul, ini untuk perempuan, karena konon ibu-ibu menyimpannya dengan ditancapkan di sanggul. Sedang yang laki-laki menggunakan pelepah kaum dengan ukuran lebih pendek, karena biasa disimpan di tempat mereka menyimpan tembakau. Tetapi juga sebagai perbedaan tempat di mana dibuatnya. Seperti di wilayah Priangan Timur, karinding lebih banyak menggunakan bahan bambu karena bahan ini menjadi bagian dari kehidupannya. 1. Karinding umumnya berukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm. Namun ukuran ini tak berlaku mutlak, tergantung selera dari pengguna dan pembuatnya, karena ukuran ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bunyi yang diproduksi. Karinding terbagi menjadi 3 ruas. Ruas pertama menjadi tempat mengetuk karinding dan menimbulkan getaran di ruas tengah. Di ruas tengah ada bagian bambu yang dipotong hingga bergetar saat karinding diketuk dengan jari. Dan ruas ketiga, paling kiri, berfungsi sebagai pegangan. Cara memainkan karinding cukup sederhana, yaitu dengan menempelkan ruas tengah karinding di depan mulut yang agak terbuka, lalu memukul atau menyentir ujung ruas paling kanan karinding dengan satu jari hingga jarum karinding pun bergetar secara intens. Dari getar atau vibra jarum itulah dihasilkan suara yang nanti diresonansi oleh mulut. Suara yang dikeluarkan akan tergantung dari rongga mulut, nafas, dan lidah. Secara konvensional, menurut penuturan Abah Olot, nada atau pirigan dalam memainkan karinding ada 4 jenis, yaitu tonggeret, gogondangan, rereogan, dan iring-iringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Salam Simpai Katresna Sunda Salawasna, Ciawi Tasikmalaya.